Ini sebenarnya udah pernah saya kasih di privat dulu zaman tahun 2018. Ya, tahun 2018 kita hanya mengulang cara bacanya gimana gitu ya. Tommy, baca. Inyo Ichimoku adalah salah satu tools indikator teknikal dalam trading. Saham Ichimoku diciptakan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Jepang yang bernama Goichi Hosada. Kegunaan Ichimoku yaitu untuk melihat tren pasar, apakah dalam kondisi bullish, bearish, atau sideways. Melihat momentum harga, support, dan resisten. Sinyal beli dan jual, serta untuk melihat potensi pergerakan harga di waktu yang akan datang. Time frame Ichimoku yang umumnya digunakan adalah 92652. Namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya trading masing-masing trader. Ichimoku terdiri dari 5 komponen garis dan 1 komponen unik berupa kumo atau awan. Komponen Ichimoku: 1. Tenkan-sen, 2. Kijun-sen, 3. Chokuspan, 4. Senkou-span A, 5. Senkou-span B, 6. Kumo atau awan. Kegunaan Ichimoku ya untuk melihat bullish ya. Bullish itu ditandakan dengan harga bergerak selalu di atas garis merah. Bearish, harga akan bergerak di bawah Kijun Tenkan. Melihat momentum. Nah, melihat momentum itu di indikator kita dilihat dari ini dan kumo hijau. Beli dan jual serta untuk melihat potensi pergerakan yang akan datang. Beli dan jual di indikator kita itu ditandakan dengan momentum ini. Kemudian nanti ada biru kecil lagi, jual itu ini. Oke, ini untuk melihat tren bearish serta pergerakan harga di waktu yang akan datang. Nah, kalau kita klik di sini, Dow Jones masih dalam tren apa? Bearish. Wah, Bullish. Oh iya, kebalik Pak. kan kumonya hijau mas. Kawan hijau. Oh iya. Oke. Di atas. Jadi untuk sementara dia memang short termnya bearish karena bergerak di bawah Tenkan-sen. Picture-nya dia masih dalam tren bullish. Tuh. Karena projection sampai ke depannya itu masih dalam kumo hijau. Ada beberapa versi Ichimoku ini. Nah, kalau orang mau versinya lain terserah. Ada yang menggunakan 4 awan, ada yang 2 awan. Kalau saya lebih cenderung hanya 2 awan ya, warna hijau dan warna coklat. Ada yang menggunakan periode hampir menyerupai MACD. Nah, kalau saya modifikasi ya. Pakai HP. Sen itu merah, Kijun-sen itu biru. Oh iya, kebalik saya Pak. Span A ini ya kan, kemudian span B-nya itu ya. Nah, jadi secanggih apapun indikator, tetap kalau nggak dipatuhi, wassalam. Ada artinya Chikou-span. Dan lihat fungsinya ini nanti untuk konfirmasi kalau dia nge-cross ke sini, artinya sudah semakin confirm
dia bearish gitu. Nah, maka selalu harus kalian lihat dia. Ini kan seperti ini Dow Jones, belum memotong gitu sih. Artinya masih minornya, kecilnya downtrend. Majornya dia masih bullish. Di mana dia nanti ini akan kejawab? Maka kalau ini dia crossing Kijun Sen ke atas, ini akan nah, tapi untuk sementara ini dia belum. Maka di mana itu akan menjadi fase-fase sideways-nya kalau berada di antara Kijun Sen dan Tenkan Sen. Jadi kalau candle itu berada di dalam Kijun Sen dan Tenkan Sen, artinya sideways. Dia tidak perlu kalian harus sering tarik garis, tinggal lihat keberadaannya di mana gitu. Dan juga bisa memanfaatkan ini sebagai resisten, ini sebagai support. Ini sebagai support kalau dia sedang di atas, ini juga sebagai support. Tren berdasarkan Ichimoku. Untuk mengetahui tren pasar yang sedang terjadi, apakah dalam tren bullish, bearish, atau sideways, kita dapat melihat dengan cara membandingkan posisi harga terhadap Kumo atau awan. Contoh bearish trend dapat dilihat di bawah ini, Pak. Terus yang kedua, apabila Kumo berada di atas harga atau candle, atau harga berada di bawah Kumo, maka secara keseluruhan tren sedang bearish. Seller lebih dominan daripada buyer, seperti chart di atas. Nih, jadi tren bearish itu, kalau kita cari contoh, ACST sekarang dalam apa ini? Bearish. Semua harga berada di bawah ini, berarti bearish habis. Isinya coklat di bawah Kijun Sen Tenkan Sen, artinya bearish habis. Artinya sudah tidak terukur lagi dia mau kemana. Itu selain adalah new low sebagai patokan. Kalau dia buat new low, keluar dulu, karena sudah tidak ada lagi patokan, karena secara tren dia sudah habis. Oke. Kemudian harga berada di sini terus, bearish habis. Ya, selanjutnya, apabila Kumo berada di bawah harga atau harga berada di atas Kumo, maka secara keseluruhan tren sedang bullish. Buyer lebih dominan daripada seller, seperti chart di atas. jadi selama dia kuat terus di atasnya Tenkan Sen ini, tuh, kapan dia mulai akan berakhir? Ketika dia sudah kena di sini. Hati-hati sekali. Di sini si teman kita itu Bu beli kan, gagal masuk ke sini toh, ya kan? Malah nge-pledging. Harusnya kalau dia belanja di sini, belanja di wilayah sini, kena ke sini, harusnya segera keluar. Kalau besok naik lagi, besok masuk lagi. Nah, kemudian itulah alternatif pertama kalau kita beli puncak gitu. Hati-hati. Kalau memang harus cut, apabila harga berada di dalam Kumo, maka secara keseluruhan tren sedang sideways or flat. Tren pasar sedang tidak bergairah, di mana buyer dan seller biasanya sedang menunggu momen tertentu, wait and see. Perhatikan chart di atas. Dalam mengantisipasi terjadi perubahan tren, pergerakan harga atau reversal, kita hanya perlu membandingkan posisi pergerakan harga terhadap Kumo. Ketika harga breakdown Kumo, maka tren yang terjadi adalah downtrend atau bearish.
dan ketika harga breakout Kumo, maka tren yang terjadi adalah uptrend atau bullish. Wes. Jadi kalau kalian lihat dia di sini, ini tuh kalian jaga-jaga dia mau bullish habis. Kalau dia di dalam sini, di mana batas buynya kalian? Memang sangat jauh. Tapi begitu ada makin ini, tanda makin kalian confidence. Saya sangat confidence ketika ini dia hijau, kemudian dia di dalam Kumo hijau muncul tanda ini, kemudian di dalam Tenkan-sen, saya kaya. Sabar menunggu pola-pola seperti ini. Dalam mengantisipasi terjadinya perubahan tren pergerakan harga reversal, kita hanya perlu membandingkan posisi pergerakan harga terhadap Kumo. Ini sangat simpel ya. Begitu dia di area coklat begini tuh hati-hati sekali. Begitu dia meninggalkan Tenkan-sen makin hati-hati. Begitu si ini crossing, si hijau ini sampai merah, makin hati-hati. Udah nggak ada ampun ini. Ada support dan resisten Ichimoku. Selanjutnya untuk menentukan support dan resisten jangka menengah dalam fase uptrend atau bullish maupun downtrend atau bearish, maka Kumo bisa dijadikan patokan dalam fase uptrend atau bullish. Tenkan-sen adalah support pertama dan support kedua adalah Kijun-sen. Sedangkan dalam fase downtrend atau bearish, Tenkan-sen adalah resisten pertama dan resisten kedua adalah Kijun-sen seperti gambar berikut ini. Jadi seperti BBTN tadi saya bilang, ketika kita di atas ini jadikan support. Di mana supportnya? Ketika kita berada di fase ini, kita harus sangat ekstra. Apalagi ini bukan Kumo apa nih? Itu bearish. Hijau. Kumo coklat. Artinya BBTN belum cukup kuat. Jadi ketika kita umpama salah posisi di sini, segera keluar. Supaya jangan keseret-seret gitu loh. Saya nyoba kan di sini berapa waktu itu kan. Kan keluar, mau diapain gitu kan. Iya. Kita dibayar hanya untuk apa tuh orang? Disiplin. Satu. Pada gambar di atas, nilai kuat untuk beli dihasilkan ketika Tenkan-sen memotong dari bawah ke atas Kijun-sen. Jadi begitu dia motong di sini, all out lah. Kalau anggaran 20% habiskan. Jebret. Kalau ada kesempatan bullish habis, margin. Signal lemah untuk jual dihasilkan ketika Tenkan-sen memotong ke bawah. Ini masih lemah dia. Masih ada cerca harapan. Maka kalau posisi-posisi seperti ini 2,5%, 5% itu wajib dilakukan. Karena tidak ada kekuatan momentum apapun dia. Kalau kita belanja di ini kan umpama nih si Tenkan-sen di atas, tapi di dalam Kumo coklat. Kalaupun mau belanja di era-era begini itu nggak bisa beli dengan pola optimis. Jadi signal lemah ini kalau berada di situ lemah. Jadi kalau kita berada di dalam fase-fase begini itu jangan coba-coba masuk lebih dari 10%, lebih dari 20%, jangan coba-coba kawan. Ya, coba-coba. Nah, oke, ketika Cikuspan memotong nih, si Cikuspan ini, memang saya sengaja tipis nih. Ketika dia sudah memotong, itu maka ini akan makin ambrol-ambrolan. Ketika ini kena candle aja, udah ini akan ngambrol. Saat itu kena, itu pasti pada saat posisi di sini. Apalagi si Cikuspan ini
mau motong garis ini. Artinya besoklah penentuannya ini. Apakah BPTN ini benar-benar bisa bertahan? Ingat, kalau selama masih di sini di dalam awan artinya sideways. Besok kalau ada tarikan ini, inilah penentunya. Kenapa? Dan tercermin dari ini nempel, Tenkan-sen, Kijun-sen nempel. Itu maka tadi waktu siang kan saya bilang udah terakhir besok nih Bu Yan gitu. Ini alasannya Bu. Kenapa? Apakah memang dia ngambrol benar-benar mau downtrend? Kan tinggal dikit lagi. Tapi waktu di sini itu kejadiannya itu di sini. Kenapa? Karena projectionnya sendiri. Nanti kan ini sudah ada mau peralihan. Ini bukan buah pemikiran saya. Ada di sini, maka ini akan terus coba pantau karena sudah ada tanda-tanda forecastnya, dia akan menuju bullish kembali. Kalau kalian kan tidak bisa lihat kan, kalian tidak bisa ngelihat tuh. Di sini ini ada Cikospan ini. Projection ke depannya hanya saya yang tahu. Kalian harus perhatikan ini. Ketika dia sudah nempel-nempel begini, itu kalian harus sangat concern. Wah, ada nempel-nempel. Wah, ada nempel-nempel. Begitu ditambah lagi ini, gak usah main-main lagi, tambah posisi averaging up. Sesimpel itu, cuman berapa lembar ini? Tapi dia range-nya terlalu jauh ya Pak buat tentuin posisi aman dan gak aman ya Pak. Iya. Kayak tadi yang crossing itu yang apa BBTM tuh. Kan udah ngedropnya udah terlalu jauh gitu loh Pak, maksud saya kan. Enggak lah, kalau di sini kan dia sekitar 10% ini. Enggak, pas lagi crossing yang jatuh bawah itu loh Pak. Ke yang itu. Ini. Nah, yang ini kan itu di sini kan udah keluar ini. Kalau kita makanya sekarang belanjanya di mana dulu toh? Kalau belanjanya di sini pasti akan di sini. Seandainya kau belanja di sini, karena ini ada peluang dia break ke Kijun-sen. Kalau gagal seperti ini keluar. Gagalnya maksudnya dalam arti gagal tembus awannya apa gagal supportnya? Nggak bisa nge-break ini, nggak bisa nge-break Kijun-sen kan? Oke, support birunya ya. Iya, artinya sudah gagal, segera keluar. Apalagi belajar ilmu candlestick. Ilmu candlestick kan sudah jelas harus keluar di berapa? 50% Morobozu ketika gagal. Segera keluar, iya. Iya, kan umpama kita beli di sini nih, nyoba kan? Nyoba, gagal. Kemudian hari besoknya jangan ngeyel, apalagi kalau sudah keluar ke sini 50% kan? Udah habis, jangan berharap lagi, tunggu nanti. Tunggunya di mana? Setelah gagal di sini kemana? Ibu udah jelas kemana. Tunggu sampai pantulan lagi itunya. Bukan, tunggu di sini lah, di bawah awan. Jadi kan bisa juga menjadi support dan resisten kan. Posisi sideways. Makanya coba lihat beberapa itu pantulannya di situ. Jadi tergantung IU di mana. Makanya selalu tanya orang, kamu di mana, kamu ngapain, kamu swing berapa persen masuk. Ini semua alasan. Kalau kamu belanjanya di sini, maka di sini itu batasi. Saya cerewet sama si Nur, keluar dulu Nur. Enggak lah Pak, cuma dikit ini 500 juta. Sampai di sini gagal juga Nur. Cuma dikit ini Pak. Sampai di sini Nur. Cuma dikit ini Pak. Terus itu cut loss nggak tingkat tahu. Mana sih Nur, aduh. Nah sekarang sama apa kalian coba? Ayo. Jadi kalian pinter gitu. Nah tinggal kita lihat besok ini. Ini kan masih ngerapat nih. Ini bisa tiba-tiba ini dia ini. Nih si Tenkan-sen, Kijun-sennya ini. Caranya bagaimana?
Kalau mau pakai HH boleh, artinya kalau ini besok kuat baru coba masuk, maka ini akan berubah nanti menjadi biru signal. Tapi sudah ada petunjuk ini sudah masuk awan hijau. Pak Bar. Sudah di regresi bawah. Ini kan regresi bawah. Iya, masuknya di regresi bawah. Artinya kalau kalian compile ini, compile ya, bukan compare ya. Compile dengan chart 01 menambah tingkat confidence kalian dalam melihat pergerakan harga. Kalau umpama di chart 01 perintah buy, di sini lagi buy, tambah segitiga ini, wah, tambah lagi. Oh ternyata break dari Kumo ini doji, wah hajar bro gitu. Tommy lah, kalau Tommy sambil cepat limamu. Fire Kaki lima. Fire. Oke. Kenapa saya masuk tadi Tommy? Oh ada tahu birunya. Kan? Tahu Pak. Tahu. Tahu kan? Tahu. Gorengan pun abang sikat bukan tanpa alasan. Begitu dia doji ada tanda biru. Mau gorengan kayak kau saya sikat selesai. Ini chat 5 menitan, Bay. Daily Bu. Daily. Oh. Kalau Ichimoku ini memang cuman buat daily ya Pak, nggak bisa 5 menit apa 1 jaman gitu ya. Bingung kalian karena dia lompat-lompat nanti. Oh. Kalau gak terbiasa nih kan lompat-lompat gak biasa kan. Oh iya. Makanya saya suka pakai ini itu untuk daily. Tapi awalnya dia belum hijau ya Pak. Ada kelebihannya dari Ichimoku. Pertama, segede gajah awan bearisnya lama-lama menjadi kecil. Ciri-cirinya adalah untuk memulai new phase, new fase. Berubah. Bulannya ini. Oh, Oh. Nih, ada sih itu masih perintah momentum kuat, cuma sangat rame-rame. Itu. Jadi untuk melihat ini sangat akurat untuk melihat setelah besar banget itu fase bearisnya, begitu dia mengecil, kapan kau gocer lagi? Jadi kan harus lihat tren besar dia harus selalu berada di atas. Kalau di dalam sideways. Kalau sudah crossing Jadi downtrend. Beres. dan kau lihat ini selalu disanggah, nggak jadi dia crossing kan. Oh, iya. Mantul dia. Itulah ajibnya Ichimoku. Konfirmasinya cukup semua di sini. Gak perlu alat indikator lain. Ya kita sadar di bawah sini, jangan ngeyel kalau duitnya pas-pasan. Ngeyel hanya bisa kalau di atas Ya, di atas Tenkan-sen. Tenkan-sen. Di bawah Tenkan-sen ngeyel, babak belur. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ini pasti masih lemah. Gak ada tanda biru, gitu. Iya. Nah, gak ada tanda biru. Tadi 244 tadi super lipat gak mau masuk, bilang lemah. Kemudian dia masih gagal di Tenkan-sen. Gimana penanganan besok kalau kalian mau nyopet? Ya bisa bomo, target paling banter di 278, 276. Di mana pembatasnya untuk Carlos gagal? Artinya tidak boleh buat Tengah Marubozu. Iulo. Siapa setengah Marubozu? Carlos. Bahaya setengah Setengah Marubozunya. Makanya kalau orang nanya, beri siapa kalau di sini? Kalau orang nanya beri siapa? Baik-baik saja. Tapi kalau dia cerita, saya belinya di sini beri, suruh cut nggak? Enggak, karena masih dalam tren bullish. Nah, tapi kalau di sini si Agusku bilang baik-baik saja, yang berdosa siapa?
saja tergantung mana barangmu kawan. Kalau barangmu itu burung yang indah, ya kan? Kalau barang kita tuh burung yang indah masih harga bawah, tenang dulu, slow. Di mana? Oh, petakan trennya di mana? Begini, gitu kan? Tapi barang kita tuh beli di sini, di pucuk, di harga 1000, kita bilang baik-baik saja, ternyata ke 700 minus berapa kawan? 300. Mendung. Mendung itu kelabu kan? Mendung tak berarti hujan memang, karena masih tren naik. Kalau tahun depan baru lagi kembali ke 1000, nangis Bombay nggak? Nangis Bombay kan gitu kan? Lebih baik dia cut loss di sini, reposisi di sini kalau gagal, cut loss lagi, atau tunggu di sini, atau tunggu di sini. Kamu spek buy pertama selalu ingat di mana? Injun set. Spek buy selanjutnya di mana? Di sini regresi. Spek buy selanjutnya di mana? Di sini. Buka tele, baca. Oke, is it clear my friend? Clear, Pak. Oke. Sejauh ini untuk besok Pak Dow Jones kalau kita lihat dia minus 0,5%, artinya besok masih belum kondusif. Rajin lihat chart, jangan paksakan trading. Kita tunggu di mana? Di awan. Di awan. Awan bawah. Di bawah awan. Nanti dia akan sekitar 48 dulu besok ini. Kalau tembus, maka acuan kita adalah ini. Support. Kalau tembus, acuan kita adalah hanya jangan over trade. Dosis. Gimana itu nanti kita akan masif? Geser dikit. Kiraan saya di minggu kedua Oktober. Pastikan dia punya forecast, bisa ngelihat kemana ya. Itulah ajibnya Ichimoku. Apabila kotak yang baru terbentuk sekarang lebih kecil dari kotak sebelumnya, dicatat Semangat. Kalau bukan kita trader Indonesia, Kalau bukan Kalau bukan hebat.